Oke, bertemu kembali dalam channel saya. Setelah kemarin kita berbagi pengetahuan mengenai simpingan kanan, sekarang kita berbicara mengenai simpingan kiri. Ya, kalau simpingan kiri sudah jelas, yaitu wayang yang dijejerkan sebelah kiri dalam. Kalau yang kemarin itu simpingan kanan itu didominasi oleh muka hitam, kalau yang di sini dominasinya adalah muka merah, saudara-saudara. Tapi ya memang lebih variasi yang kiri untuk warna muka, karena terkadang juga ada yang muka hitam, muka geleng, muka putih, biru ada di sini. Oke, tetap seperti tadi yang kemarin. Yang saya tunjukkan ini adalah Toraton simpingan koleksi Bapak Parman Hanif. Oke, ini paling depan ini adalah Toraton ukuran jumbo atau emas, kualitasnya super, saudara, tapi ya lumayan enteng, luluannya enak. Di sini juga ada Toraton juga. Romannya juga cukup berbeda, roman muka, walaupun sama-sama bermata dua, bisa dilihat untuk penempatan muka wajah. Ada yang menyatakan seperti ini itu namanya butodal dari roman mukanya, cuma ini makutannya agak kecil dibanding yang lain. Lanjut di sini ini adalah Toraton atas satu. Kemudian di sini adalah Niwoto Kawoco dengan mata yang agak berbeda dengan yang lain. Nah, mata kelekepan, ada yang menyatakan seperti itu. Dan di muka warnanya juga biru. Kemudian di sini Toraton biasa aja. Ini ada juga Toraton tangan dua untuk lebih memperlihatkan kemampuan sabet. Biasanya itu untuk dalang-dalang sekarang lebih suka pakai Toraton tangan dua seperti ini. Hampir sama dengan yang ini, hanya yang belakang ini rambutnya diore, begitu juga dengan gelangnya yang belakang. Ini namanya gelang calumpringan. Kok gelang calumpringan? Apa ya, saudara-saudara? Mungkin ada yang tahu bisa komen. Nah, kalau yang ini ngangrangan, nah, itu kan berbeda, saudara. Ya. Kemudian di belakang lagi ini adalah Toraton mata dua yang nggak pakai probo, atau teman-teman lebih sering menyebutnya sebagai buta barong. Nah, ini dia. Banyak yang sudah membuat wayang seperti ini untuk keperluan sabet. Ini cuma berbeda sedikit di sini, pakai poni atau pakai sinoman. Nah, ya. Ini papirnya agak kaku, saudara-saudara. Tapi ya memang ini dipersilahkan, diperuntukkan oleh Bapak Parman untuk sabet, untuk keperluan sabet. Ini juga pewarnaan sengaja dieksperimen menggunakan teknik usekan, sehingga terkesan untuk tubuh itu seperti ada blondeng-blondengnya gitu. Oke, lanjut di sini adalah ada buto kentus. Ya, ini adalah buto kentus. Ini juga spesial, dipulas beningan, jadi untuk warna tubuh pakai warna kulit hewan, jadi ini enggak dipulas, kulitnya bening karena bening, saudara-saudara. Ini favoritnya Pak Parman yang ini, sehingga jarang dipakai, tapi sering di rumah. Di sini juga ada. Ini adalah versi tangan dua dari Niwoto Kawoco tadi. Ini patah, saudara-saudara, harus diperbaiki. Ada juga ini Prahasto pakai ngalengko. Ini versi yang biasa, konvensional. Versi umum sudah banyak yang tahu versi Prahasto seperti ini. Ini juga ada Prahasto yang nggak pakai sampel, yang nggak pakai probo. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sejauh ini yang diketahui yang pakai wayang seperti ini, Pak Mantap, itu Prahastonya seperti ini.
tapi juga bisa digunakan untuk Patih Gomuko atau siapapun, yang penting sesuai. Kemudian di belakang ini adalah Buto Pringgondani, tangan 2 dan gelung. Ini bisa digunakan untuk tokoh Brojodento, namanya Gelkoco. Ini juga bisa untuk Brojo Musti. Ini dia, bisa diketahui dari penggunaan sinoman untuk mengetahui yang lebih muda yang mana toh. Oh ternyata yang pakai sinom. Jadi ini bisa untuk Brojo Musti, ini Brojodento, atau terserah. Kalau memang nggak ada Brojodento, Brojo Musti versi seperti ini juga bisa pakai seperti ini. Nah, Raseksa Muda atau Buto Patih. Ini versi konvensional Buto Patih, mata 1 dan mata 2. Sayangnya ini gapetannya kemunduran, yang ini mundur banget, ini agak sulit untuk sabet, atau mungkin karena tekniknya nalinya ini ya kurang gini sedikit kan, beda ini, atau memang ini sengaja dibuat seperti ini agar nggak dimainkan mungkin ya. Ini yang di belakangnya lumayan lawas atau lamus, wayang apa namanya, belum lawas tapi bukan baru, wayang masem. Nah, sama seperti tadi Buto Patihan atau Raseksa Muda, tapi ini rambutnya hanya sebatas ini. Ini versi variasi yang langka, karena biasanya itu kan panjang sampai ke sini. Nah, versi langka saudara. Ini masih brom, ini brom kalau yang ini. Nah, oke, di belakangnya ini masih juga Raseksa tangan loro. Ini digunakan untuk kadang brojo juga bisa, untuk jambu mangli mungkin juga bisa, menyesuaikan kebutuhan, karena termasuk wayang serambahan. Jadi wayang serambahan itu wayang yang secara kontekstual, fungsional bisa digunakan untuk siapa saja, asalkan sesuai. Jadi jangan mentang-mentang seperti ini lalu nanti dipakai untuk Kumbokano atau untuk ya nggak patut. Ini digunakan untuk Balowo ya, sangat nggak patut sekali. Jauh sekali itu namanya. Nah ini ada juga yang versi kelekepan Raseksa Muda. Ini pulasan dari Mas Widodo Furkon. Ada juga yang pulasan Mas Combre. Sebagian besar wayang beliau dipulas oleh Mas Widodo Furkon dan Mas Combre. Ciri khasnya di sini ada listnya, diberi garis pinggir. Begitu juga dengan warnanya, nanti saya akan tunjukkan yang pulasannya Mas Combre sama pulasannya Mas Widodo Furkon di belakang. Ini adalah Raseksa Muda tangan 2, ukurannya lebih kecil dan gapetnya hitam, jadi nggak perlu khawatir untuk keperuan. Dan di sini adalah, nah ini bagi tokoh-tokoh bucin sudah tahu ini siapa, Dasamuka. Dengan ukuran diperbesar, sandangan lebih dipermewah, sandangannya agak berbeda. Ini adalah Dasamuka versi konvensional. Nah, kan sudah kelihatan bedanya ya, dari ukuran maupun dari pakaiannya ataupun suwingannya juga. Bedahannya juga berbeda, raut mukanya ya. Ini juga, ini pakai keris saudara-saudara, cetok mompior. Ini juga untuk sandangannya, ini bar kobongan apa nggak geni. Tapi ya secara cukup excellent ini. Kualitasnya kualitas prima ini. Jos. Tapi ukurannya sama dengan ini. Nah, ini adalah inisiator sesaji Kololudro, yaitu Joro Sando. Yang mengawali Joro Sando versi seperti ini itu Ki Sudirman Gondodarsono, Pak Sudir. Tapi yang ini makutonnya lebih kecil dari versi yang Pak Sudir dan lebih ndengak. Nah,
Dan ini dari pewarnaannya juga sengaja dibuat beda warna untuk mempertegas kalau dia itu sebenarnya ratus lewah, separuh-separuh. Lahirnya kan dulu separuh-separuh gitu, kemudian digabung disatukan jadi tokoh hidup Joro Sando ini. Kemudian di sini ada Rajamala. Perwujudannya ini konvensional, ukuran biasa, tapi juga bisa digunakan untuk Joro Sando muda kalau memang Joro Sandonya pakai yang seperti ini. Karena di Wonogiri Joro Sando itu bentuknya tidak seperti ini, nanti akan saya tunjukkan, ada di belakang, untuk kejutan. Di sini ada juga tokoh Dasamuka tangan dua. Ini juga bisa digunakan untuk variasi Joro Sando, juga bisa. Di belakang lagi ini ada tokoh hampir seperti Prahasto tapi ukurannya lebih kecil. Ini juga termasuk wayang Serambahan. Kalau versi buku wayang dan karakter saya lupa judulnya, pokoknya itu koleksinya Pak Heru Sudjarwo, itu ini digunakan untuk Arimbo, tapi menurut saya ya kurang besar ini. Ke belakang lagi di sini ada Kartopyogo, tapi sengaja ukurannya diperbesar seukuran Dasamuka karena biasanya Kartopyogo itu agak kecil seukuran Kongso. Tapi ini juga bisa digunakan untuk Dasamuka muda atau untuk anak Dasamuka juga bisa. Oke, belakangnya lagi ini adalah tokoh Gubahan, saudara. Jadi bentuk gelungannya memang agak berbeda dari versi konvensional dan ukurannya pun lebih besar. Untuk sabdangan sebenarnya juga bisa, tapi ini cukup besar ini. Kalau di musuh ke Setyaki genah rababak ini minimal ya. Ini sandangannya agak berbeda. Ini mengambil dari pola wayang gedhog, bukan wayang purwa, dengan sedikit pengembangan di bagian atribut atas. Biasanya untuk Raja Sabdang juga bisa ini. Sengaja tidak saya hadapkan ke sana karena ini sudah mengalami kecelakaan. Nah, dan di belakang ini setelah tokoh-tokoh beningan kreasi ini ada Indrajit, ukuran normal, bentuknya yang konvensional. Kemudian di sini adalah Kongso Prenges. Kongso Prenges seperti ini biasanya bisa digunakan untuk tokoh Dimboko ataupun Hamso